selamat bertemu lagi di channel kelas IPA. Baik, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari bab yang sudah kalian pelajari, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Oke, namun sebelum kita lanjut, silahkan kalian subscribe dan like. Kalau mau di-share ya silahkan. Oke, sudah? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang struktur dan fungsi tumbuhan yang kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, apa fungsi akar? Nah, fungsi akar itu juga kalau kalian baca di buku ada. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium lainnya, menyerap air dan mendarat dari tanah. Selain itu, pada tanaman tertentu juga bisa berfungsi sebagai cadangan makanan dan juga bisa berfungsi sebagai alat untuk pernapasan atau respirasi. Gitu ya, itu fungsi akar. Saya kira sudah jelas. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Akar berasal dari mana? Nah, ya cukup unik pertanyaannya. Mungkin maksudnya ini perkembangan akar ya. Jadi akar itu ada dua ya. Jadi ada yang berasal dari biji, yaitu dari perkembangan radikula. Radikula itu yang ada dalam kotyledon. Jadi yang biji itu ada yang bagian radikula, itu akan tumbuh menjadi akar. Kemudian ada bagian plumula yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Kemudian yang kedua itu bisa berasal dari batang. Batang itu maksudnya bagaimana? Ya misalnya kalau kalian mencangkok atau mencetek, ya itu kan bisa tumbuh akar juga. Nah itu akarnya berasal dari perkembangan opo kui. Oh salah ketik ya, perikambium atau perisikl. Nah, perikambium atau perisikl jaringan yang ada di dalam batang. Oke. Sementara itu ya, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian, bagaimana struktur pada pohon kaktus? Ya, ini bagus pertanyaannya. Struktur ini maksudnya struktur dalam tumbuhan kaktus. Baik, kaktus itu saya kira sudah tahu ya semua ya. Kaktus itu, pohon kaktus itu termasuk dikotil ya, dikotil. Jadi kalau kalian lihat pohon kaktus itu kan ada yang bercabang-cabang, berarti dikotil. Nah, ada yang khas dari pohon kaktus ini, yaitu terkait dengan habitat hidupnya atau tempat hidupnya, habitatnya. Ya kan, habitatnya di daerah yang gersang atau padang pasir atau yang kekurangan air, maka kaktus ini mengalami modifikasi termasuk dalam organ-organ tubuhnya. Yang pertama yaitu kaktus ini memiliki duri. Nah, duri itu sebetulnya adalah modifikasi dari daun. Nah, untuk mengurangi penguapan, maka daun ini bermodifikasi menjadi duri. Agar apa? Duri itu kan kecil sehingga penguapannya menjadi kecil untuk mengimbangi habitatnya yang sedikit air. Kemudian selain itu kaktus ini juga ya, yang unik dari kaktus ini adalah batangnya ini dilapisi oleh lapisan lilin. Lapisan lilin ini untuk mengurangi penguapan. Juga kaktus melakukan fotosintesis pada jaringan parenkim yang mengandung klorid pada batangnya. Jadi di daunnya pada proses fotosintesisnya itu bukan pada daun tapi pada batangnya, karena zat hijau daun atau klorofil ini lebih banyak di batang daripada di daun. Ya otomatis karena daunnya kan kecil berbentuk duri. Nah gitu ya. Ini struktur pada pohon kaktus. Kalau saya kira kalau akarnya itu juga hampir sama ya. Akarnya itu akar tunggal karena dikotil gitu. Jadi kalau
ditanyakan bagaimana struktur pada pohon kaktus, ya silakan dibaca karena strukturnya hampir sama dengan termasuk tumbuhan dikotil gitu ya, sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian apa fungsi jaringan meristem? Fungsi jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan yang selalu membelah. Nah, jadi otomatis kalau jaringan membelah itu pasti hubungannya dengan pertumbuhan, karena semakin banyak ya, pertumbuhan semakin bertambah ya. Jadi fungsinya berperan dalam melakukan pertumbuhan. Ini fungsi jaringan meristem. Ya, kita bahas sekali lagi ya. Jadi dalam tumbuhan itu ada, berdasarkan pembelahannya itu ada dua macam jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, jaringan meristem yaitu jaringan yang senantiasa membelah atau tumbuh terus ya. Kalau jaringan permanen itu jaringan yang tidak membelah lagi atau jaringan dewasa. Jadi jaringan ini sudah apa istilahnya ya, mengacu pada fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Saya kira sudah paham ya. Kita lanjut dulu. Kemudian ada yang menanyakan bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada batang. Ya, ada yang kesulitan, mungkin ada yang kesulitan untuk memahami gambarnya. Jadi pada batang dikotil ini khususnya pada letak jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Kalau batang dikotil itu teratur, yaitu melingkar ini di sini. Yang dalam itu xilem, yang luar itu phloem, yang tengah ini adalah cambium. Itu kalau pada dikotil. Nah, jadi jangan bingung untuk memahami gambar ini ya. Yang sebelah kiri adalah dikotil, yang sebelah kanan adalah monokotil. Kalau monokotil, ini jaringan pengangkutnya itu tersebar, tidak teratur merata di sini. Nah, gitu. Kemudian struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, pada daun itu ya seperti ini gambarnya. Jadi pada daun ada jaringan-jaringan ya. Jadi jaringan pada daun itu ya ada epidermis atas, epidermis bawah, kemudian ada bekas pengangkut di sini, xilem dan phloemnya, ada stomata, ada jaringan palisade yang atau jaringan pagar atau jaringan tiang nih. Kemudian di sini ada jaringan bunga karang. Nah, fotosintesis banyak terjadi di jaringan palisade ini. Gitu ya. Ini itu struktur pada daun. Lanjut kemudian, jelaskan tentang bagaimana teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ya. Ada beberapa, yaitu tentang panel surya. Ya, panel surya yaitu yang terinspirasi dari struktur daun dan proses fotosintesis. Nah, jadi proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Gambarnya kok sulit dipahami, nggak apa-apa, tidak perlu dipahami karena memang kalau untuk tingkat SMP tidak terlalu mendalam. Jadi cuma kita tahu prosesnya, tidak usah terlalu mendalam ya, kita tahu pada garis besarnya saja. Kemudian sensor cahaya yang terinspirasi dari reseptor cahaya pada stomata. Jadi kemudian alat pemurnian air yang terinspirasi dari penyerapan air dan nutrisi dari dalam tanah oleh akar-akar tumbuhan. Kemudian lapisan pengkilap yang terinspirasi dari kutikula pada permukaan daun. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya.